Hai Besti, kembali lagi di alur perfilman. Dan di alur film kali ini diambil dari film adventure dari kisah nyata. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur film seru lainnya. Oke guys, tidak usah berlama-lama, langsung ke alur filmnya. Seorang pria bernama Alex mengajak kekasihnya camping dan bertualangan di hutan bernama Jane. Sesampai di penyewaan kapal, seorang yang jaga menanyakan tujuan dan Alex memberitahu kalau dia ingin ke Blackfoot Trail. Sang penjaga memberitahu kalau Blackfoot Trail ditutup untuk musim ini karena banyak hal-hal buruk dan pihak wisata tidak ingin ada yang buruk terjadi. Alex memaksa karena ini perjalanan pertama Jane dan dia ingin membuat Jane terkesan dengan keindahannya. Sang penjaga menawarkan peta karena sudah musim akhir cuaca mudah berubah. Dengan sombong Alex menolak kalau dia tidak memerlukan peta sama sekali, karena dia sudah hafal dengan semua hutan yang akan dikunjunginya. Dan memberitahu Alex kalau pihak wisata mengetahui Alex dan Jane pergi ke Blackfoot Trail akan didenda $500 dan akan menjadi camping termahal. Karena jika mereka berdua tetap pergi ke sana, dendanya menjadi $1.000. Alex dan Jane sampai di tepi danau. Alex kesal karena Jane sibuk dengan HP-nya. Jane menaruh HP-nya di tas agar Alex tidak merasa kesal dan pergi meninggalkan tasnya. Mereka pun mulai menggayung perahunya dan sampai di hutan yang ingin dikunjunginya. Mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Jane membawa penyemprot beruang dan lampu suar. Awalnya ditertawakan Alex karena hanya itu yang bisa membuat Jane merasa aman. Alex pun mengizinkan. Alex dan Jane melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Alex dan Jane mendirikan tenda untuk bermalam di tengah hutan. Alex mengajak Jane untuk mandi di sungai dekat tenda. Walau awalnya Jane menolak, tapi akhirnya Jane pun ikut mandi. Selesai mandi, Alex pamit untuk mencari kayu bakar. Setelah selesai mengumpulkan kayu bakar, Alex kembali di tenda dan mendapati Jane sedang ngobrol dengan pria lain, membuat Alex menjatuhkan kayu bakar yang dibawanya. Jane yang melihat Alex langsung mengenalkan Brad, pria yang ngobrol dengannya. Alex sedikit marah pada Jane. Jane meminta maaf karena dia hanya merasa tidak enak saja. Alex mengizinkan Brad bergabung dengannya untuk makan malam. Brad langsung memotong-motong ikan yang dibawanya. Mereka bertiga makan bersama, walau sebenarnya Alex tidak menyukai Brad. Setelah selesai makan malam, Brad berpamitan. Tapi sebelum pergi, dia menanyakan ke Alex tentang apa maksud kesalahpahaman. Alex memberitahu kalau dia sempat merasa cemburu dan khawatir karena tidak mengenalnya. Dan Jane meyakinkan kalau kamu adalah orang yang baik. Brad langsung pergi dan memuji Jane. Sementara Alex masih kesal ke Jane, walau sudah minta maaf. Keesokan hari di saat Jane bangun, Alex sudah menyiapkan sarapan, membuat Jane terharu senang.
Mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Alex melihat jejak beruang. Karena tidak ingin membuat Chen panik, dia pun tidak memberitahunya. Di pertigaan, Alex mengambil langkah kanan sehingga salah dari tujuannya. Karena hari sudah mau gelap, mereka mendirikan tenda lagi dan beristirahat. Alex yang merasa kesakitan di jempol kakinya membuka kaos kakinya. Ternyata bekas yang ketiban perahu terluka sangat parah. Chen mengobati lukanya dan mereka pergi tidur. Di tengah malam, Chen terbangun karena merasa ada yang melempar tendanya. Alex meyakinkan kalau hanya ada biji pohon yang menjatuhi tenda dan menyuruh Chen tidur lagi. Keesokan hari di pinggir tenda, Alex melihat pohon tumbang. Chen yang juga melihat pohon tumbang merasa takut dan ingin kembali pulang saja. Namun Alex meyakinkan kalau setelah Chen melihat tempat tujuannya yang sangat indah, akan terbayarkan. Apalagi sudah menempuh perjalanan yang sudah sangat jauh. Chen menjadi yakin dan melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Chen mencium bau bangkai dan mencari tahu dari mana asal baunya. Yang ternyata seekor rusa yang sudah mati dimakan binatang buas. Mereka langsung pergi dan melanjutkan perjalanan. Sesampai ke atas bukit, ternyata bukan tempat yang ditujunya. Chen pun bertanya, di mana danaunya? Karena Alex masih tidak percaya kalau dia sudah salah jalur dan marah-marah sendiri. Chen menanyakan ke Alex apa dia membawa peta di dalam tasnya. Alex masih saja sombong kalau dia tidak membutuhkan peta karena dia merasa hafal dengan semua tempat di hutan ini. Chen pun menanyakan apa Alex sudah berkali-kali datang ke hutan itu. Tapi ternyata sudah lama dia tidak datang ke hutan. Hanya waktu dulu di saat dia masih duduk di kelas SMA. Chen yang panik langsung mengambil handphonenya di dalam tas, yang ternyata sudah tidak ada. Alex pun memberitahu kalau dia sudah mengeluarkan handphone miliknya dan menaruhnya di mobil. Karena Alex tidak ingin Chen dalam perjalanan memainkan handphone miliknya. Chen semakin marah karena dia membawa handphone hanya untuk jaga-jaga seperti waktu yang sekarang mereka hadapi. Chen marah ke Alex karena kenapa harus membawanya kemah perjalanan yang begitu jauh. Dan Chen juga menyesal karena sudah ikut ke hutan. Karena panik, Chen marah dan memaki Alex. Karena Alex merasa bersalah dia hanya diam. Chen menanyakan alasan Alex membawanya ke danau di bukit hutan. Alex memberitahu alasannya. Setelah sampai di danau, dia ingin melamar Chen. Di tengah keindahan danau yang ditujunya. Akan tetapi ternyata salah jalur. Mereka pun mendirikan tenda dan bermalam di tengah hutan. Di saat mereka tidur, ada beruang yang merapat di tenda mereka. Setelah pagi tiba, mereka melanjutkan perjalanan. Namun sudah lama berjalan, mereka tidak menemukan arah untuk kembali. Mereka tersesat di tengah hutan. Dan mereka melihat lubang besar bekas tempat tidur beruang. Chen merasa khawatir dan menyuruh Alex agar cepat pergi sejauh mungkin. Mereka membuat tenda dan bermalam di hutan.
Alex sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Jen juga meminta maaf atas semua cacian yang sudah dilontarkan karena merasa panik dan marah. Alex dan Jen saling berciuman. Di saat asik berciuman, mereka mendengar suara. Alex mencoba meneriaki karena tidak ada siapapun. Mereka langsung masuk ke tenda. Pagi pun tiba. Alex bangun dan ingin membuka tenda. Ternyata si beruang sudah ada di dekat tenda. Alex menyuruh Jen agar tetap tenang. Ternyata si beruang semakin mendekat ke tenda. Alex dan Jen panik. Alex berusaha mencari kampaknya, namun tertinggal di luar tenda. Setelah dekat di tenda, si beruang merobek tenda dan menggigit tangan Jen. Tidak hanya itu, karena Alex berusaha melindungi Jen, kakinya digigit si beruang sampai sobek. Jen berhasil menyemprotkan semprotan beruang ke si beruang, membuat beruang melepaskan gigitannya. Namun tidak dalam waktu selang lama, si beruang masuk dan menarik Alex keluar. Jen yang menyaksikan si beruang memakan pacarnya. Dia hanya diam karena syok. Sebelum meninggal, Alex menyuruh Jen agar segera lari. Jen pun langsung lari. Akan tetapi dia kembali lagi untuk mengambil cincin karena dia teringat tujuan Alex ingin melamarnya. Jen yang melihat jasad pacarnya lagi disantap si beruang, dia langsung lari sejadi-jadinya sampai terjatuh dan terhantam kepalanya sampai pingsan. Setelah sadar sendiri, dia berteriak minta tolong dan mengambil cincin milik Alex dan memakaikan di jarinya. Dengan keadaan luka, dia terus berlari mencari jalan keluar. Karena hari sudah ingin gelap, Jen mencari pohon yang bisa dipanjatinya dan tidur di atas pohon. Jen terbangun di pagi hari karena mendengar suara helikopter. Jen turun dan melanjutkan perjalanan. Karena dia melihat sungai, dia langsung minum dan mencuci semua lukanya. Setelah selesai, Jen merasa sedih dengan apa yang terjadi dengannya. Karena merasa lapar, dia makan raspberry di hutan. Ternyata si beruang sudah ada di dekatnya. Jen langsung lari. Si beruang mengejarnya. Namun sayang, di depannya sudah tidak ada jalan, hanya air terjun. Dia pun meniup peluitnya agar si beruang berhenti mengejarnya. Jen berusaha turun lewat tebing air terjun. Namun dia terpeleset sehingga dia terjatuh dan mengalami patah tulang kaki. Dia pun terus berjalan di hutan pada malam hari, bahkan sampai pagi lagi. Dia pun dengan keadaan memprihatinkan terus berjalan sampai dia merasa lemas dan tertidur sendiri sampai malam. Dan pagi lagi. Di saat dia terbangun, dia melihat rusa. Jen pun mengikuti arah rusa pergi. Dia sangat senang karena melihat perahu yang dinaikinya. Dia pun dengan keadaan luka menggayung sendiri perahunya sampai ke daratan. Di dekat mobilnya, Brad sedang memberi arahan pada semua tour karena dia pemandu wisata. Ada salah satu tour yang melihat Jen tergeletak, membuat Brad langsung lari menolongnya. Dan pada akhirnya Jen bisa kembali dengan selamat dan meninggalkan trauma yang mendalam karena di depan matanya Jen menyaksikan kekasihnya dimakan beruang.